kaum muslimin jemaah sholat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ceramah yang singkat ini, mari kita kirim sejenak surah Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita yang telah terdahulu dari kita. Jika dalam keadaan sudah wafat, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Jika dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan terkhusus juga kepada pendiri dan pewakil yang telah mewakafkan masjid kita ini, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hasna al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan malam Ramadan ini serta keberkahan daripada Al-Fatihah yang telah kita baca tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya, khusus jamaah, terkhusus jamaah Masjid Amira ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kesehatan, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan begitu kita semakin mudah beribadah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, para orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita itu ada yang dikenal dengan istilah nafsu. Istilah nafsu. Nafsu ini, Bapak Ibu, bukan jahat. Nafsu ini tidak buruk. Nafsu ini adalah anugerah. Nafsu ini nikmat, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nafsu, maka manusia itu akan diam. Kita suruh makan, makanlah dulu. Tidak mau, tidak nafsu makan. Kita suruh, coba kamu kesana dulu. Enggak kepengen. Kenapa enggak datang ke masjid sholat? Enggak kepengen sholat. Jadi kenapa enggak mau sekolah, enggak belajar? Enggak kepengen. Maka kalau enggak ada nafsu ini, maka kita pasti diam di rumah. Tapi dengan ada nafsu, maka kita berlomba-lomba melakukan segala hal. Karena nafsu ini diistilahkan dengan adalah kesenangan. Nafsu ini adalah dorongan, keinginan. Nafsu ini adalah keinginan dan kesenangan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah nafsu kita itu, keinginan kita itu cenderung kepada kebaikan atau cenderung kepada keburukan. Apakah kesenangan kita itu pada cenderung kepada kebaikan atau cenderung kepada keburukan, perlakuan dosa? Kalau Bapak Ibu sudah senang datang ke masjid, maka dalam hatinya terus termotivasi. Kalau nggak ke masjid, agak lain rasanya. Itu berarti nafsunya sudah lurus dalam kebaikan, sudah dikendalikan. Tapi ada orang yang senang mencuri senang, maka nafsunya berarti senang terhadap keburukan. Maka pada saat ini nafsunya belum tunduk, belum ditundukkan. Bapak Ibu, ibarat sebuah pisau atau parang. Parang itu kalau kita gunakan di dapur pasti bermanfaat. Maka masakan mungkin lebih
cepat selesai. Tapi ada juga orang menggunakan parang itu untuk merampok, membunuh, menikam dan lain sebagainya. Maka kenapa? Karena parang itu adalah anugerah, pemberian. Tergantung kita yang memanfaatkan. Kalau mungkin anak-anak yang ada di sini atau ibu-ibu pernah jalan-jalan ke kebun binatang, anggaplah di apa itu yang dekat apa ini, Pancur Batu itu ada kebun binatang. Di sana ada satu kandang harimau. Kenapa bisa orang datang berani dia satu kandang sama harimau sampai diciumnya harimau itu? Karena harimau itu bagi dia tidak berbahaya lagi. Harimau itu telah ditundukkannya. Tapi kita jangan coba-coba masuk kandang harimau. Itu bisa berbahaya sama kita. Kenapa? Karena kita belum menundukkan harimau tersebut. Inilah ibaratnya nafsu. Kalau nafsu ini telah kita ubah, telah kita jaga, telah kita tundukkan, maka yakinlah nafsu itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Maka kita akan senang terhadap hal-hal yang baik. Tapi justru sebaliknya, kalau nafsu kita ini belum kita bisa tundukkan, maka nafsu ini akan menyelewengkan kita dari hal-hal yang baik. Justru dia mengantarkan kita ke hal-hal yang buruk. Jadi kesenangan kita kesenangan yang buruk. Kesenangan yang buruk. Tidur sampai lupa waktu. Senang nggak tidur? Senang. Sampai melupakan waktu. Main HP sampai berjam-jam sampai melupakan waktu.